Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فاجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة وسحب المكان إلى الحسين فإن أبو بكر العدروس ثم إلى صاحب الكتاب شيخ محمد الفضلي ثم إلى سيد الشرفاء شيخ إبراهيم البجري ثم إلى حضرات الحمد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang sifat yang pertama bagi Allah, yaitu sifat wujud, beserta dengan dalil-dalilnya, serta sudah kita bahas pula tentang matalibu sab'ah, yaitu 7 pembuktian kalau alam ini baru, alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan masuk pembahasan sifat yang kedua, yaitu sifat tidam. Qidam itu artinya
dahulu. Famakna kaunillahi ta'ala al-qidaman. Famakna kaunillahi ta'ala qadiman. Makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat qadim, itu maknanya la awwala li wujudihi. Maksudnya qadim yang menjadi sifatnya Allah, itu maknanya Allah itu tidak berawal. Dulu waktu kita kecil ngaji ini, gurunya nerangin, pokoknya Allah itu udah dari dulu banget dah. Saking susahnya mau ngomong, pokoknya dulunya dulu dah. Dulu banget akhirnya. Padahal qadim yang maknanya dahulu itu tidak boleh menjadi sifatnya Allah. Karena sesuatu yang adanya dahulu itu artinya adanya sudah lama. Ya. Kayak Ka'bah itu udah dari dulu. Monas udah dari dulu. Artinya udah dari dulu itu udah lama banget. Sesuatu yang udah lama banget berarti dia terkena waktu. Ada masanya. Sesuatu yang ada masanya itu berarti ada permulaannya. Monas ya ada permulaannya. Ka'bah juga ada permulaannya. Matahari udah dari dulu banget, juga ada permulaannya. Nah kalau Allah nggak boleh kita katakan Allah itu udah dari dulu banget, nggak boleh. Nah sifatnya Allah disebut qadim, itu artinya Allah itu tidak ada permulaannya. Gitu, selesai. Nggak usah pakai kata-kata dari dulu banget, nggak usah. Allah nggak ada awalnya. Kalau selainnya Allah pasti ada awalnya, ada permulaannya. Karena selainnya Allah itu pasti diciptakan. Yang enggak diciptakan itu hanya Allah. Selainnya Allah apa saja, mau matahari, mau bumi, langit, bulan, bintang, surga, neraka, isinya dunia, itu semua diciptakan. Mau nyiptainnya dari dulu, mau nyiptainnya kemarin, mau nyiptainnya itu nanti, setiap yang diciptakan pasti ada awalnya, pasti ada permulaannya. Jadi kalau kita ditanya Allah itu adanya sejak kapan? Pertanyaan Allah itu sejak kapan itu enggak layak ditanyakan kepada Allah. Yang adanya sejak kapan itu makhluk. Karena makhluk itu pasti ada permulaannya, maka ditanya, ente adanya mulai kapan? Makanya di KTP kamu kan juga ada tanggal apa? Lahir ya. Berarti kan tadinya belum ada. Mulai tanggal ini saya baru ada. Begitupun untuk yang lainnya, matahari juga ada tanggal lahirnya, bulan ada tanggal lahirnya, bintang ada tanggal lahirnya. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada tanggal lahirnya, ada permulaannya. Jadi nggak layak kamu nanya,
Allah itu adanya mulai kapan? Oh, itu bukan pertanyaan untuk Allah. Kalau ada yang nanya begitu, jawabnya apa? Allah tidak ada permulaannya. Karena Allah wujudnya selalu ada. Kalau wujudnya kita tadinya nggak ada, terus menjadi ada. Kalau wujudnya Allah selalu ada. Jadi Allah itu adanya tanpa permulaan gitu. Nah, ya kalau Allah itu ada permulaannya sama kayak kita tuh. Maka dikatakan bi khilafi Zaidin, berbeda dengan si Zaid, si Budi, si Amir, si Kodir, beda. Kalau si Budi, si Zaid itu fawujuduhu lahu awalun, maka wujudnya pasti ada permulaannya. Wa khalqu nutfatin allati khuliqa minha. Kalau wujudnya si Zaid, wujudnya Budi, itu pasti ada permulaannya. Kita manusia sebelum jadi manusia tadinya apa? Tadinya apa? Air mani. Emang nanti berasal dari mana? Ya, setetes air mani. Tadinya kita bukan manusia, bukan. Setetes air mani. Dari air mani itu Allah membuat wujud kita jadi manusia. Jadi bukan manusia itu terbuat dari tanah, bukan. Yang dibikin dari tanah siapa? Nabi Adam. Kalau ente? Dari umbel gitu ya. Barang yang menjijikan. Ente kalau dikasih segelas air mani mau? Bakal apaan? Lah iya, mau buat apaan? Nggak ada yang mau dikasih. Karena bukan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang berharga. Jadi menunjukkan kita itu tadinya ya nggak begini, bukan manusia. Berarti kita jadi manusia itu ada permulaan. Tadinya air mani dirubah jadi Allah menjadi manusia. Hewan tadinya apa? Telur. Kalau pohon tadinya apa? Biji-bijian. Ditumbuhkan oleh Allah. Jadi semua yang kamu lihat ini ada permulaannya. Manusia ada permulaannya, hewan-hewan, ikan, jin, semuanya ada permulaannya. Bahkan malaikat juga ada permulaannya. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Berarti tadinya apa? Cahaya. Kalau setan, iblis diciptakan dari api. Jadi hal itu menunjukkan bahwa setiap benda apapun yang ada di jagat raya ini pasti ada permulaannya. Jadi sesuatu yang ada permulaannya disebutnya apa? Disebutnya baru. Bahasa Arabnya apa? Kudus. Apa?
Bukan kudus, kalau kudus kota, lu main kudus-kudus aja. Pakainya hak kudus. Bukan pakai K, bukan. Kalau pakai K, kudus itu sono kota. Kudus sono. Ini kudus, pakainya hak. Sesuatu yang baru itu disebut perkara yang kudus. Adapun sesuatu yang tidak berawal disebutnya apa? Qadim. Makanya kamu sering ngapalin kan, Allah wujud kidam bako. Kidam itu artinya apa? Kidam itu artinya tidak berawal, tidak ada permulaannya. Kalau ada sesuatu yang tidak ada permulaannya, lawannya sesuatu yang ada permulaannya. Jadi lawannya kidam itu kudus, lawannya tidak berawal itu ada awalnya. Yang ada awalnya siapa? Ya kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu pasti ada awalnya. Terus ulama itu membagi sesuatu yang tidak berawal itu ada dua sebutan. Satu kelompok mengatakan sesuatu yang tidak berawal itu disebut qadim. Ada lagi ulama yang menyebutnya azali. Sesuatu yang tidak berawal disebut azali. Lah yang betul yang mana, Bib? Ya betul semua. Nanti mau nyebutnya azali boleh, mau menyebutnya qadim juga boleh, gitu loh. Tapi terkadang ulama memberikan pengertian yang berbeda antara makna qadim dan makna azali. Waktulifa halil qadimu wal azaliyu bimakna wahid au mukhtalifan. Apakah makna qadim dan makna azali itu satu makna atau berbeda makna? Faman qala bil awwali arrafahuma biqauli ma la awwala lahu wa yufassiru ma bi syai'in ay al qadim. Maka barang siapa yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, artinya qadim dan azali itu satu makna, sebutannya dua tapi maknanya sama, maka mereka mendivisikan bahwa keduanya itu diartikan mala awala lahu, yaitu sesuatu yang tidak ada permulaannya. Wa yastamilu dzatallahi wa jami'a sifatihi. Maka dengan pengertian ini masuklah ke dalam pengertian qadim atau azali semua sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah yang mau kita pelajari ada berapa? Ada 20.
Ada 20 sifat Allah yang wajib. Kalau azali dan qadim itu dimaknai satu makna, maka berarti 20 sifat Allah itu bisa disebut qadim dan bisa disebut azali. Kalau ditanya begini, Allah itu adanya Allah qadim atau adanya Allah azali. Kudratnya Allah qadim atau kudratnya Allah azali. Allah mendengar qadim, tidak ada permulaannya, atau Allah mendengar azali, tidak ada permulaannya. Di semua sifat-sifat Allah yang 20 bisa disebut qadim, bisa disebut azali. Ini ketika keduanya dimaknai satu makna. Waman qala bisani, ada lagi ulama yang membedakan keduanya. Arafa qadim biqaulihi maujudun la awwala lahu, wa arafa azali bima la awwala lahu a'ammu min ayyakuna maujudan aw ghaira maujudin bahwa a'ammu minal qadim. Ada yang mengatakan lagi begini, kalau qadim itu sesuatu yang tidak berawal, tapi khusus pada perkara yang derajatnya wujud saja. Kalau azali, sesuatu yang tidak berawal, yang dia bisa diletakkan secara umum, baik pada perkara yang wujud maupun pada perkara yang tidak wujud. Artinya bukan hanya pada perkara yang wujudi saja, tapi juga bisa diletakkan pada perkara yang tidak wujudi. Fayajtami'ani fi dzatillahi ta'ala wa sifatihil wujudiyah yuqalu lahu li dzati ta'ala azaliyatun waliyatun walil qudratihi ta'ala azaliyatun. Maka dengan pemisahan ini maka berkumpullah kedua sebutan tadi, qadim dan azali, itu pada zatnya Allah dan pada sifat-sifat Allah yang maujud, sifat-sifat Allah yang derajatnya wujud. Maka dikatakan pada zatnya Allah yang azali dan qadim, dan juga bagi kudratnya Allah pula dikatakan azali dan juga dikatakan qadim. Wa yanfaridul azaliyu fil ahwali ka kaunillahi ta'ala qadiran wa ala qauli biha fa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun ala hadzal qaul wa la yuqalu lahu qadimun lima arafta annal qadim la budda fihi minal wujudi wal kaunu qadiran lam yartaki illa darajatil wujud li'annahu halun. Ada lagi sifat-sifat Allah yang 20. Ini kalau kita ngaji itu derajatnya itu enggak satu derajat. Sifat-sifat Allah yang 20 itu nanti ada di dalamnya 4 derajat. Ada yang pertama namanya sifat nafsiyah, yang kedua namanya sifat salbiyah, yang ketiga namanya sifat ma'ani,
atau sifat wujudiyah. Yang keempat namanya maknawiyah atau hal. Kalau dalam derajat kita kayak begini contohnya. Ada seseorang disebut orang alim. Disebut apa? Alim. Seseorang yang disebut alim itu biasanya kenapa? Karena punya ilmu. Ilmu dan alim ini derajatnya sama atau beda? Ilmu dan alim derajatnya sama atau beda? Ilmu dan alim itu derajatnya berbeda. Kalau ilmu itu namanya sifat ma'ani atau sifat wujudi. Kalau alim itu derajatnya hanya pangkat, bukan sifat. Alim itu derajatnya apa? Pangkat. Kayak lurah. Ente kenal lurah enggak? Pernah ketemu Pak Lurah? Pernah? Pernah? Yang namanya lurah itu bisa difoto enggak? Bisa lurah. Kalau ada lurah, dia nggak pakai seragam, kita foto, kita tunjukkan ke orang, orang tahu nggak dia lurah atau bukan? Berarti lurah nggak bisa difoto. Karena lurah itu jabatan. Barangnya nggak ada lurah itu, gitu loh. Dia hanya pangkat. Ketika dia duduk di kelurahan disebut Pak Lurah. Kalau di rumah Pak Udin. Gitu. Karena pangkatnya dia jadi lurah ketika di kantor, gitu loh. Jadi lurah itu bukan perkara yang derajatnya bisa dilihat, bukan, gitu loh. Beda seperti merah, hijau, itu bisa dilihat, di foto juga bisa, gitu loh. Tapi kalau pangkat lurah, presiden, pangkat apa lagi, guru, itu nggak bisa difoto, gitu loh. Ente ada 3 orang nih, kamu jejer, kamu foto 3 orang, yang tengah lurah, yang sebelah kiri presiden, sebelah kanannya lagi Pak RT. Kamu tunjukin orang nih yang lurah yang mana, ya nggak tahu, gitu loh. Karena itu bentuknya apa? Jabatan. Ketika dia pakai seragam, ada penengnya di sini, baru orang tahu, oh ini lurah, oh ini gubernur, oh ini, gara-gara lihat apanya? Jengkolnya, ada jengkolnya di sini ya, penengnya ada, gitu loh. Itu namanya apa? Jabatan. Lah, alim juga begitu. Alim itu nggak bisa dilihat, gitu loh. Kalau ada nih orang pakai udeng-udeng, pakai jubah, pasti alim nggak? Nah, belum tentu, gitu loh. Karena alim itu bukan karena pakaiannya. Begitupun ente pinjem pakaian Pak Lurah, ente pakai, jadi lurah nggak? Ya nggak jadi lurah. Kayak kalau kamu ngelihat ada karnaval, pernah lihat karnaval nggak? Di karnaval ada polisi, ada dokter. Itu polisi asli bukan? Dokter asli bukan? Cuman apa? Pakaiannya doang.
Lah, itu namanya jabatan. Dia hanya bisa dimengerti, tapi nggak bisa dilihat. Nah, yang seperti itu di dalam sifat kita menyebutnya namanya maknawiyah atau hal. Hal itu derajatnya hanya keadaan atau jabatan. Lah, Allah juga punya sifat-sifat yang derajatnya begitu. Gitu loh. Apa contohnya? Qadiron. Allah itu yang berkuasa. Muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, terus mutakalliman. 7 sifat Allah ini disebut namanya sifat maknawiyah atau sifat bangsa hal. Beda sama derajatnya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kalau 7 sifat ini namanya 7 sifat ma'ani. Yang derajatnya 7 sifat ini derajat yang bisa dilihat. Andai nanti kita dibukakan hijab, bisa melihat Allah, kamu akan melihat Allah ngomong, akan melihat Allah itu mendengar, Allah melihat, Allah itu berilmu. Kamu akan lihat sifat-sifat itu. Maka semua sifat-sifat yang bisa dilihat namanya sifat ma'ani. Adapun sifat-sifat pangkat atau jabatan disebutnya sifat maknawiyah atau hal. Nah, karena pangkatnya berbeda, yang satu derajatnya wujud, yang satu derajatnya hal, nggak bisa dilihat, nggak bisa difoto, maka ulama ada yang membedakan hukumnya. Yang satu disebut namanya qadim, yang satu disebut namanya azali, gitu loh. Jadi asalnya perbedaan ini hanya gara-gara perbedaan keadaan. Ketika mau menyebut pada keadaan yang derajatnya wujud, derajatnya itu bisa dilihat, maka disebut namanya qadim. Kalau yang derajatnya maknawiyah atau hal, maka disebutnya apa? Azali. Ini perbedaan antara qadim dan azali. Nah, kalau saya ngomongnya sama gimana, Beb? Ya nggak apa-apa. Wong sama-sama artinya tidak berawal. Qadim ya artinya nggak berawal, azali juga artinya tidak berawal. Jadi kita hari ini mau bicara bahwa Allah itu zatnya dan semua sifat-sifat Allah itu semuanya tidak berawal. Adapun mau disebut qadim ya boleh, mau disebut azali juga boleh. Jadi kalau kamu kok nanti ngaji sama ulama lain nih, ngomong sifat Allah itu azali, kok beda sama Habib Quraisy? Habib Quraisy nyebutnya qadim, sekarang nyebutnya azali, sama saja. Ngomong qadim ya boleh, ngomong azali juga boleh, karena dua-duanya maknanya tidak berawal. Yang salah ketika ngomong Tuhan itu adanya dari dulu, nah, itu salah. Kalau ada kiai kok ngomong Tuhan itu dari dulu, stop Pak Kiai, udah jangan ngomong-ngomong dari dulu lagi gitu. Karena sesuatu yang dari dulu pasti ada permulaannya. Sedangkan Tuhan itu tidak ada permulaannya. Nah, kalau Tuhan ada permulaannya gimana?
Kita mau bahas sedikit tentang dalil. Nanti kita akan jelaskan lebih luas pada perjumpaan yang akan datang. Kalau Tuhan itu ada awalnya, Tuhan kalau ada permulaannya, berarti dia ada yang menciptakan. Kan nggak mungkin kan sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Tahu-tahu nongol sling, bisa nggak? Pasti dia butuh kepada yang lain untuk menciptakan dirinya. Lah kalau Allah itu ada yang menciptakan, terus yang menciptakan Allah siapa? Tuhan lagi. Tuhan A menciptakan Tuhan B. Nah Tuhan B yang bikin siapa? Tuhan C. Tuhan C yang bikin siapa? Gimana sih? Ya nggak ada habisnya kalau begitu nanti. Nggak itu. Karena yang namanya Tuhan itu, dia keberadaannya absolut. Dia tidak butuh kepada apapun. Itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan kok masih butuh sama sesuatu, namanya bukan Tuhan. Jadi kalau kita ngelihat nih, ada orang Kristen yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, tapi statusnya dia diciptakan. Bagaimana sih? Wong dia jadi Tuhan, tapi dia diciptakan. Berarti dia punya dua status dong. Ya Tuhan, ya makhluk. Gimana sih? Yang begitu namanya bukan Tuhan beneran, tapi Tuhanan gitu loh. Kalau Tuhan beneran, dia harus absolut tidak butuh kepada segala sesuatu. Saya pernah ngelihat film di TV, ada film judulnya Krishna. Pernah lihat nggak? Ada anak kecil yang warnanya biru. Itu Tuhannya orang siapa itu? Orang India. Dia masih apa? Udah jadi? Ada bapaknya enggak? Berarti Tuhan bukan itu. Masa Tuhan dilahirkan gimana sih? Tuhan itu yang menciptakan. Kok ada Tuhan gimana? Tuhan itu yang menciptakan segalanya, itu Tuhan. Bagaimana dia sendiri diciptakan, kok dia mau menciptakan yang lain? Kan nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang meyakini tentang Tuhan, tapi keyakinan pada Tuhan, dia meyakini Tuhannya itu ada permulaannya, maka akan timbul pertanyaan. Ketika dia ada permulaannya, berarti sebelumnya dia tidak ada. Ketika dia tidak ada, kemudian jadi ada, dia akan butuh kepada yang lain untuk menciptakan dirinya. Nah kalau Tuhan seperti itu, nanti akan terjadinya sama seperti manusia. Kita ini kan anak. Setiap anak butuh siapa? Butuh bapak, butuh ibu. Lah bapak ibu butuh siapa? Butuh kakek nenek. Kakek nenek butuh siapa? Buyut. Nanti akan begitu terus dong kalau begitu. Maka kita meyakini bahwa Tuhan itu harus yang bersifat qadim. Dia
sesuatu yang adanya tidak berawal. Berarti dia itu memang sejak semula dia itu ada. Bukanlah sesuatu yang pernah nggak ada terus jadi, bukan. Memang Allah itu ada, aslinya ada gitu loh. Sebelum makhluk ini nongol semua, yang ada siapa? Yang ada siapa? Ya hanya Allah. Karena Allah itu selalu ada gitu loh. Mau ada makhluk, mau nggak ada makhluk, Allah selalu ada. Allah nggak pernah nggak ada, nggak pernah gitu loh. Yang nggak pernah nggak ada itu namanya makhluk. Maka kita butuh kepada Allah menciptakan diri kita. Ini harus diyakini begitu. Nanti kita akan jelaskan secara terperinci bukti-bukti bahwa Allah itu tidak berawal. Dengan keyakinan ini kita akan menolak bahwa semua Tuhan-Tuhan selain Allah itu bukanlah Tuhan. Karena yang selain Allah semuanya ada permulaannya. Mau itu Tuhannya orang Yunani. Tuhannya orang Yunani siapa? Ada Zeus, ada Athena, ada Hera, ada Olympus, ada Agustus, Julius. Itu Tuhannya orang mana? Yunani. Tuhannya orang India ada Brahma, Siwa, Wisnu, Ganesha. Tuhannya orang Kristen ada Yesus, ada anak, ada Bapak, ada Roh Kudus. Semua. Nanti kita akan bahas satu-satu bahwa semua Tuhan selain Allah yang diyakini mereka sebagai Tuhan, sebenarnya dia itu ada permulaannya. Maka sesuatu yang ada permulaannya, hakikatnya dia bukan Tuhan, tapi dia adalah makhluk. Loh kok dipercaya jadi Tuhan, Dut? Karena mereka beragama kata nenek moyangnya. Cara mereka beragama tanpa mau berpikir. Mereka percaya doang, kata bapaknya, sembah Krishna, ya Pak. Nurut aja tanpa mau Orang-orang Arab juga dulu begitu. Nyembah Lata, nyembah Uzza, tanpa mau berpikir. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka diajak berpikir, barulah sadar, oh ternyata ini bukan Tuhan, ternyata bukan Tuhan, ternyata. Barulah mereka menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak berawal, Tuhan yang tidak berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan datang kita akan jelaskan insya Allah dalilnya satu per satu. Masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar dulu.
Haula wala quwwata illa billahil azim. Haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billahil azim. Haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa daraka bi'aliyat ar-rafi'ah wa badal maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi di jagat ini itu adanya dua kelompok. Ada orang yang mengakui adanya Tuhan dan ada orang yang tidak mengakui adanya ketuhanan. Orang yang mengakui adanya ketuhanan, maka dia akan jadi orang yang beragama. Adapun orang yang tidak mengakui adanya ketuhanan, dia tidak akan beragama. Karena dia mengatakan bahwa alam ini muncul dengan sendirinya. Dia nggak mengakui adanya Tuhan. Nah, kalau dia nggak mengakui adanya Tuhan, maka dia tidak mungkin punya agama. Karena yang namanya agama itu semua berasal dari Tuhan. Ente mau agamanya apa saja, mesti asal agamanya dia meyakini itu dari Tuhannya. Mau Kristen kayak mau Yahudi, mau Nasrani, mau Konghucu, ketika dia mengatakan ini adalah agama, maka dia meyakini itu aturan dari Tuhan. Ya kan? Karena nggak mungkin ada agama tapi agama itu dibikin sendiri, nggak mungkin. Kalau dia tidak mengakui Tuhan, maka dia tidak akan mengakui agama. Jadi kalau kamu melihat ada orang-orang yang menolak agama, itu asalnya dia nggak mengakui adanya Tuhan. Dia mengatakan alam ini semua terjadi dengan sendirinya. Nah, itu kita akan bahas besok tuh. Mungkin nggak kalau alam ini muncul dengan sendirinya? Mungkin nggak?
Hah? Ini anak kecil juga nggak percaya gitu loh. Kalau ada alam yang segede ini tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Wong kamu punya sendal, kamu taruh di depan masjid. Kamu waktu pulang dari masjid sendalnya nggak ada. Kamu akan nanya, sendal saya di mana? Kata yang jaga sendal bapak hilang sendiri. Percaya nggak kamu? Tahu-tahu celing hilang pak. Mana ada sendal kok hilang? Mesti ada yang mindahin gitu. Kok hilang sendiri? Lah apalagi langit, bumi, matahari, bulan segede ini, bagaimana kok mungkin muncul dengan sendiri? Kita akan bahas itu hingga kita meyakini adanya Tuhan itu bukan ikut-ikutan, tapi kita punya bukti bahwa Tuhan itu pasti ada, bahwa Tuhan itu pasti tidak berawal adanya. Ini yang akan kita bahas insya Allah pada perjumpaan yang akan datang. Jadi jangan sembarangan tahu-tahu saya mau percaya agama, kata siapa? Kata bapak saya. Dalam Islam kamu nggak boleh percaya katanya orang kalau berkaitan masalah iman. Iman itu sesuatu yang nggak boleh disandarkan pada beritanya orang lain. Beda sama Islam. Kalau Islam memang itu berita yang kita sandarkan kepada orang lain. Sholat, kita lihat caranya orang tua kita. Puasa, lihat caranya orang tua kita. Haji, kita lihat caranya guru kita. Zakat, lihat. Tapi ketika urusan percaya iman, dalam Islam nggak boleh kamu ikut pendapatnya orang lain. Kamu harus mandiri, punya bukti sendiri tentang ketuhanan. Jadi kalau ada orang yang di luar sana ngomong saya mah yakin Tuhan itu ada, ditanya nih, ente pernah nggak ngaji tauhid? Nggak pernah, bohong. Kalau ente bisa yakin tentang Tuhan tanpa pernah ngaji, bohong. Mesti ujung-ujungnya, kan kata bapak saya begitu. Ujung-ujungnya kata guru saya begitu. Jadi urusan iman di dalam agama kita tidak boleh ikut-ikutan pendapatnya orang. Beda masalah Islam, karena agama isinya kan dua, iman dan Islam. Nanti tambah lagi satu lagi namanya ihsan, yaitu tentang akhlak. Bagaimana sikap kita sama Allah, sama manusia, itu namanya ihsan. Dasarnya agama namanya iman, bangunannya namanya Islam, sempurnanya dengan ihsan. Jadi kita akan kaji, yang mau kita kaji sekarang ini hanya urusan iman. Kalau urusan Islam udah banyak tuh ahli-ahli fikih, ada Ustadz Abdurrahman, Umar, ada Ustadz yang lainnya itu ngajarin apa? Fikih. Kalau urusan ihsan itu ngajinya kitab tasawuf, kitab hikam, kitab Nasoihud Diniyah, kitab nasihat-nasihatnya para wali-walinya Allah, bagaimana cara beragama kita agar baik, akhlaknya baik, itu kitab tasawuf namanya. Jadi kita harus ngaji itu, kalau ngaji ditanya, kamu ngaji apa? Ya tiga ini harus jawab, oh saya ngaji urusan keimanan, atau ngaji urusan bangun agama Islam, atau ngaji urusan ihsan. Karena nggak ada yang lainnya lagi. Semua isinya agama hanya bicara dalamnya itu. Kamu kok ngaji urusannya kok pingin terbang,
ngaji ke sana-sana judulnya minta ijazah pingin terbang, nggak mempan bacok biar tokonya laris. Itu kira-kira ilmu apa itu? Agama bukan? Ya bukan, agama nggak ada begitu, nggak ada. Agama kok ngaji minta ijazah. Lalu sekolahnya kapan atau minta ijazah aja? Biar tokonya laris, Bib. Biar dibacok nggak mempan. Biar cewek saya melengket sama saya. Itu mah pelet, itu mah bukan ilmu agama yang begitu. Dukun juga pinter yang begitu-begitu ya. Jadi kalau mau ngaji ilmu agama ya nggak keluar dari ngaji urusan iman, urusan Islam atau urusan ihsan. Nah, insya Allah kita akan sambung perjumpaan yang akan datang, akan melanjutkan tentang sifat qadim bagi Allah beserta dalil-dalilnya insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana qarabna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fa'tub فاغسل كل حوما واستر لنا وامن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرد أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البر والدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.